Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dalam Frog Show. Tolong kalau besok lagi kalau syuting ya, kalau Frog Show, weh gitu. Ya. Ya. Ini kan tadi delay. Ini delay harus nunggu pirang detik gitu loh. Oke, episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia permusikan di Yogyakarta. Yes. Kita sambut Gus Wowo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabar sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Tadi saya sempat khawatir nih. Gimana? Hujan dulu soalnya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Sudah pakai. Sampai Saya sudah antibody. pakai mantel Iya, soalnya. ngejus mantel yuk. Pak. Mantelnya tak jus ya tak ngombe. Jadi saya inside gitu nih. Inside, Inside. ya. Dari rumah tadi nih ya berarti? Iya, dari rumah. Dari rumah. Alhamdulillah. Iki, oh ya siap. Tahun ya. Tanganmu gede banget ya, Bro. Maling. Tangannya, lengannya sanca. Ini saya nggak di briefing, jadi mungkin ini gimmick dari teman-teman tim produksi. Ada Adi masuk ngenteri makanan. Iya. Dino. Ya, biar Dino. Sama Gus Nul. Wah, Hangat. masih hangat. Iya, ya, kan ngecek kepanasan tuh gini. Oh iya. Lo gini fit. Harus gitu. Kayak kalau sakit Yes. gitu. Nah, panas fresh itu. Fresh. Magazin. Coba saya ngincipi ya. Sip. Tel. Nyil. No. Kalau. Ya. Mas Wowo ini tergabung dalam sebuah kelompok musik bernama RW. Berdiri tahun 2003. 3. Sampai sekarang masih ya? Masih sebenarnya. Sebenarnya masih. Masih. Kok pakai Nggak ada. sebenarnya itu? Ya nggak ada ikrar bubar juga. Ya. Tapi ya sih lah gitu. Walaupun belum ada target-target atau project-project gitu. Berarti terakhir ngeluarin album Album ketiga terakhir itu 2000 berapa ya? Piro ya, Pak ya? 2000 9? Enggak ya? Las-lasan gitu ya. Lupa ya, belasan ya. 11 atau 12. Terus apa? Single terakhir kan juga belum lama kelihatannya, 2000. Oh iya, itu setelah vakum 2 tahun. Terus kita coba bikin karya lagi. Sebenarnya ada sudah ngerekam satu album baru sebenarnya keempat, cuman ya itu tadi toh. Terus kesandung vakum tadi, belum ada planning lagi gitu. Ya. Karena wis gebratut nyaman dewi-dewi tadi. Nyaman dengan fase usia berkeluarga, ngomong anak. Iya, gitu. Untuk move on kayaknya belum. Tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Insyaallah. Nyemplung ke dunia band-bandan 2003 itu ya, mak gedebuk gitu, saya kaget. Nyemplung di dunia band-bandan 2003. Sebelum itu apakah udah sama RW atau belum? Enggak, nek band-bandannya ya tahun 90-an, pang-pangan nek dulu. Pang-pangan dalan lah gitu, maksudnya pang-pang street gitu. Dulu bandnya namanya Abnormal. Abnormal band-bandan. Tapi yo yang senang-senang gitulah. Terus 2003 itu baru dibilang ngeband yo aslinya yo iseng juga, cuman dilelah rada payu gitu kan yo terus. Ya. Perlu diketahui bahwa dulu RW era tahun 2000-an itu sempat merajai pensi-pensi di YK dan sekitarnya ya. Termasuk Ngosa AC. Yes. Ngosa AC. Tapi dalam perkembangannya kan akhirnya RW sekarang bertiga. Dulu awalnya kan berberapa itu? Berbanyak ya? Awalnya bertujuh ya. Bertujuh. Terus album itu sudah tinggal berapa ya? Album 5 orang Pak ya? 5 orang. 5 orang.
Terus album berikutnya lagi 4 orang. Album berikutnya lagi 3. Saya susut. Saya susut. Akhirnya solo toh. Oh iya. Dapwok ya, dapwok ya. Iya. Tapi maksudnya itu personil akhirnya berkurang tuh karena opo gitu loh. Yo biasa toh Mas, maksudnya nek mbiyen ki apa ya? Yo biasalah cah ben-benan toh. Masih ono sing rada-rada serius wis mandek gitu-gitu aja. Konfliknya ya konflik sepele sebenarnya. Heeh. Kalau dibilang duit ya ora gitu. Soalnya dulu ya ben-benan ya bisa dikatakan nggak seperti sekarang gitu. Mbiyen kan ngeband wis manggungnya wis seneng kan gitu. Ya. Jadi konfliknya mungkin hanya sebatas apa masalah ya latihan telat, manggung telat gitu-gitu saja. Terus akhirnya kita karena mencoba untuk serius ya akhirnya kita tanyakan gitu. Keseriusannya gitu. Akhirnya berkurang 3 tapi setelah album ketiga itu 3 orang terus kan kita dibantu Dusional terus. Mas Adip trombon, Mas Arif trompet, basisnya Alvan. Bre itu kan dulu. Dia cabut dari Bring, original RW, terus akhirnya personil juga sekarang akhirnya 6 orang itu. Di single terakhir itu Marka Saya itu kan sudah 6 orang itu. Sudah 6 orang. Formasi terakhir itu. 6 orang. Dari RW dulu kan Gus Wowo ini juga terkenal sebagai seorang video maker ya. Bisa dibilang waktu itu Gus Wowo ini juga kalau menurut saya konten kreator. Karena mungkin seperti itu. Konten-kontennya zaman di saya gaplay. Gatel ya. Cuma apa aku kemarin nyoba nyari-nyari yang dulu itu kok ranmu ya? Jadi dulu tuh kita termasuk band sing nek saiki kayak band konten ya. Walaupun dulu belum banyak lah. Sekarang kan ibaratnya ngeband ya kudu diimbangi dengan konten. Itu sudah seperti kaya apa saiki ya. Ya kayak wis menjadi sebuah tuntutan musisi karena kalau dibilang ngomong ke strategi promosi nggak cukup hanya ngeband saja. Kecuali musiknya itu wis bener-bener payu gitu. Atau pamungkas kayak Sheila on Seven itu. Dia nggak perlu konten wis insyaallah. Cuman kan ya itu tadi dulu termasuk kami sadarakan itu karena dulu simpel sebenarnya maksud tujuannya itu kita bikin konten itu untuk menjembatani karya-karya yang belum kita rilis gitu. Pokoknya RW itu dulu targetnya nggak muluk-muluk. Tahun ngarep isih laris, tahun ngarep isih laris, tahun ngarep pensi esok isih merajai pensi esok. Dan alhamdulillah juga terbukti di situ. Berapa tahun kita nggak pernah absen dalam pensi gitu. Jadi yo banyak terus kita upload juga di YouTube yang belum kayak sekarang yo. Ibaratnya zaman biyen ini viewer 1.000-3.000 suka banget gitu. Betul. Dan itu juga termasuk banyak lah penontonnya waktu itu. Nah, itu kita upload semua di YouTube-nya RW. Nah, tahun piro itu YouTube hilang. YouTube hilang, celing. Jadi kejadiannya itu aku ngecek akunnya RW itu tiba-tiba viewernya jadi 0 semua. Itu tapi masih akun yang sama? Akun yang sama. Yang ya dulu dari manggung awal dulu sampai terakhir terus dengan konten-konten yang nggak ada tadi itu tiba-tiba tuh viewernya 0 semua. Kaget neng grup rada geger kok viewernya udah hilang kabeh gitu. IT kita maksudnya yang ngurusi itu si Zulfan Jancu itu yo nganti radung, aku radung ya biasanya dia kan cah merantasi bab IT gitu. Aku ora ngerti. Setelah di-refresh lagi hilang aku nih. Raib lho, goib iki ya. Jadi sempat tapi apa namanya video-video itu masih terasip gitu. Terus akhirnya kita bikin akun lagi, akun baru, terus ngupload video-video yang tapi nggak semua kita upload akhirnya. Mungkin ya belum sempat aja gitu. Ya itu akhirnya agak digresek-gresek sekarang rekam jejaknya digital sudah agak hilang juga. Gitu. Tapi master di harddisk apa di lost. Kita RW itu band yang randuwe apa jenenge? Suku cadang bang arsip datanya randuwe harddisk titip nang kene nang kose sapa nang gone iki nang Mas. Enggak tahu kemana sekarang gitu. Hah? Ono ya?
Oh, kobongan, oh, mungkin itu. Ya itu. Ya itu mungkin cara Allah menutupi aib-aib saya. Jadi orang kekinian melihatnya sekarang saya yang soleh gini. Nggak tahu. Iya, soalnya emang dulu itu Gus Wowo itu kondangnya emang kelakuannya gitu. Maksudnya bukan kelakuan yang beling gimana, cuma ketika kalian nonton kontennya beliau ini wis dijamin mesti ngekek gitu. Konyol kuda lah ya. Konyol kuda. Iya. Jadi konten kita tuh goalnya tuh bukan lucu tapi konyol kuda. Konyol kuda. Jadi kalau konyol kuda itu di atasnya lucu. Lucu kan? ya. Konyol lucu. Iya. Kalau lucu banyak orang lucu, tapi kalau konyol kuda itu insya Allah cuma RW gitu. Tapi kontennya Gus Wowo yang sama Jable. Oh iya yang iya. apa yang kamu jadi apa ada pocongannya Oh, oplosan itu. Iya Iya, itu masih itu soalnya di akun saya pribadi tuh. Oh. Kayaknya masih ada. Tapi kemarin coba tak Dia hilang juga ya? nggak ada. Oh ya, mungkin kesortir itu tadi juga nggak tahu saya. Sortir media itu loh, sensor gitu mungkin. Nah, dari ngeband terus akhirnya tertarik ke dunia video ya. Bikin video segala macam itu prosesnya gimana? Nah, prosesnya dulu itu saya awalnya dulu memang suka motret awalnya. Motret. Awalnya sebenarnya nggak motret dulu, jadi saya desain kan gitu. Teman-teman tuh basic kuliahnya desain. Desainer, drummerku yo diskomisi kan gitu, Lukas, SMSR gitu. Sehingga kita tuh perkara artwork merantasi lah gitu. Nah, kita punya juga set project masing-masing tuh punya kayak jasa cetak gitu. Di mana jasa cetak itu kadang membutuhkan fotografi. Akhirnya saya sinau motret. Akhirnya motret termasuk laris juga, maksudnya wis bisa menghasilkan lah gitu. Prewedding gitu. Prewedding dan sebagainya gitu. Nah, terus muncullah era wedding clip dulu. Belum seperti sekarang. Wedding clip masih jarang sekali. Terus saya pun buat, terus kok lu nyenengke gitu, gambar tapi bergerak gitu kan, maksudnya. Ya. Korban pertama. Korban pertama sing disyuting. Saya lupa namanya, cuman dulu itu teman saya itu fotografer panten toh. Terus saya ikut, gue kapan ngejob gitu. Terus aku tak melu, aku tak nyuting, rasa tak bayar gitu. Oh, bukan circle pertemanan berarti. Oh, iya. Terus ya udah di situ kliennya seneng, wis ketok iki layak iki. Akhirnya didol nganti ya alhamdulillah pada waktu itu wis nganti kimplah. Kimplah wis dem geden. Mas, liquid meng kentekan terus nek. Wis. Tak borong terus. Nganti sing pengunjung berikutnya ini meng teh hangat. Dadi lek medem ngaku tok. Ra kebagian. Nah, jadi apa namanya itu tadi wes wedding akhirnya ya gue belajar bikin klip-klip. Klip-klip itu ya pertama tetap band DWC to sing dadi percobaan lah. Terus akhirnya band-band lokal aku nyoba yuk sapa sing gelem tak gaweke gitulah. So akhirnya berkembang akhirnya mulai ono itu jadi Segidok juga buat dan teman-teman yang lain. Ya gitu awalnya sebenarnya malah dari desain itu. Karena desain kan ya enggak lepas dari audio visual tuh di situ. Terus akhirnya terbentuk kolektif tempat kerja itu? Nah, dulu itu jadi gini. Jadi gini. Jadi RB itu dulu band sing bisa dikatakan sugih ora saka bene. Walaupun ya ono dite ya, cuman kadang playernya itu malah kadang nggak jibo gaji gitu. Karena udah ada kita punya project masing-masing dan kru yang kita rekrut kaya wawak barang kae mbiyen omeng saka Papua ra ndit. Nek meng mangan meng pesene ARS. Ora wani sing berwarna, dadi meng mesake banget itu. ARS ya. ARS, dadi ra wani STW ra kuat ya. Jadi kru yang kita rekrut itu kita ajari desain, kita edukasi. Maksudnya dulu kan ada ya sampai sekarang logo kontes itu kan. Ya. Yang banyak sayembara logo yang termasuk hadiahnya lumayan lah gitu. Akhirnya kita kita edukasi di situlah di RW walaupun ya dengan organik tanpa kelas, tanpa adanya acara gitu. Akhirnya teman-teman kru itu kayak Rian, kayak Wawa, kayak dan yang lainnya itu iso survive di situ. Akhirnya tuh
apa ya bisa dikatakan kita pendapatannya dari situ sing tadi si songgondem geden dan sebagainya. Jadi kita kaya ngabdi wae ning RW gitu. Jadi bayaran RW itu malah kita berikan investasi dulu kan, bikin studio terus bikin alat, beli alat. Alat, bikin hardcase dan sebagainya. Jadi ke sana kalau walaupun tetap kita bagi, cuman kadang teman-teman malah karena sudah bahasannya ya mendapatkan manfaat dari yang lain. Gitu. Nah, wes akhirnya jadi desainer kan gitu. Jadi desainer terus akhirnya kita bikin itu apa namanya semacam ya kolektif gitu, kolektif kreatif gitu. Terus itu kan tempat kerja itu dulu lahir mergo salah satunya ya apa namanya kru-kru RW juga kantornya RW tidak bisa diperpanjang waktu itu. Nah, bisa diperpanjang terus kita pindah. Diusir ya. Heeh, Mbak Tina bengak-bengok. Studio ora ono peredame ya, ta bajikir dadi tanggane duwe doro ra gelem mangane lho. Dorone balap ra gelem mlayu gara-gara bangkrut deh. Jadi akhirnya kita tidak usir, nggak bisa diperpanjang. Akhirnya kita ada teman kita yang bantu RW juga punya rumah di situ. Hanya kita tempati sewa dengan murah, harga murah. RW juga di situ, tempat kerja juga di situ. Wah, ya udah akhirnya terjadilah itu tempat kerja. Sampai sekarang ya itu berarti sekarang ya? masih tempat walaupun kerja ya di situ. Walaupun apa namanya? Datang dan pergi. Staffnya itu datang dan pergi. Gitu. Itu tempat kerja itu berarti start di tempat yang baru itu tahun piro ya? Tahun piro ya, Pak ya? 2012, 2000 piro ya? Lupa ya. 2013 mungkin ya. Oh, 2013. Pokoknya zaman dulu itu saya sering dengar cerita dari temen. Karena kan circle-nya saya dan Gus Wowo ini kan yo masih satu circle lah. Maksudnya tahu keedanannya beliau itu ya dari teman-teman. Wah, wingi Wowo bar udah ora katokan mlayu-mlayu. Itu saradan saya. Saradan saya es mendem. Blejet. Blejet time. Oh saiki nang zaman iki mung kadu wis viral paling aku. Chaos paling. Untung alhamdulillah biyen mengisi Twitter toh. Dadi urung begitu. Visual itu belum begitu. Tapi maksudnya zaman dulu yo jenenge wong mendem kan kenapa ada teman kita si A kalau mendem dia nangis. Iya. Terus kok Gus Wowo ini nek mendem kok mesti saradannya mblejet itu. Kenapa ya? Ya merasa freeman toh. Bebas jadi gitu. Jadi saya bebas tanpa ada yang gondeli ya, walaupun selai benang gitu. Jadi free gitu loh. Jadi gitu. Wah, ini buka aib iki. Mertuaku nonton lagi. Mertuaku ngerti gue segini iki. Aduh, hidayah. Ada. Natal sih. Yel. Tak nyemet itu dulu. Saya njaluk, santai. Oh iya no, sikat no. Mau beli udah Tutup ya. PSS itu. PSBB nih. PSBB. Sampai 28 Februari loh. 28 perpanjang terus. Perpanjang. Ikutin di home dia. Jadi perpanjang terus. Kuotane rantai-rantai PSBB nih. Ternyata saya bola Bangka Belitung itu tuh PSBB itu. PSBB ya. Nah, begitu. Dari fase yang sangat edan, akhirnya, nah itu dulu apa di skena permusikan yo circle kita lah, itu kan sempat do kaget gitu. Wah, saiki wis malih. Itu dari fase yang nek mendem blejet akhirnya njuk 180 derajat berubah itu kan saya yakin banyak orang sing bertanya-tanya kok iso, kenapa gitu. Karena kan aku yakin pasti ada trigger yang sangat luar biasa gitu. Iya. Apa penyebabnya? Apa ya? Jadi dulu itu malah habis RW itu tur di Jakarta. Kita turun sebulan mungkin ya, Pak ya. Tur sebulan wis nang kono wis pol-polan lah. Den berarti. Geden lah, betina wis
pol-polan gitu. Manggungnya ya padat. Di sana waktu itu kita berapa titik gitu, 1 bulan kita stay di Jakarta kan. Cuman di balik nyer-nyer itu sebenarnya saya sendiri itu ono rada piye ya apa ya? Apa bahasane iki? Hening dalam keramaian. Oh, judul novel. Enggak, itu maksudnya Gus Wowo merasakan itu tuh pas tur itu apa sak durunge iki ya pas tur juga, cuman mambu gitu. Cuman enggak spiritual sebenarnya, cuman kejenuhan sebenarnya. Jenuh ngeband. Jenuh wis manggung meneh gitu kan. Wis rada merasakan kayak klimak gitulah. Walaupun RW nek dibilang ekspektasi belum sebagaimana yang kita inginkan kan, maksudnya pinginnya udah. Cuman sampai situ saja kok aku merasa rada jenuh gitu. Nah, dari dulu tuh saya tuh itu termasuk penyakit juga sebenarnya. Termasuk tadi desain foto, video itu nah wis mendapatkan atau sampai yang saya kiranya sudah cukup, kadang tuh saya langsung lepeh gitu. Wis akhirnya gitu. Nah, termasuk waktu DRW-nya. Nah, di masa jenuh itulah akhirnya dulu saya itu kan yo ngerti dhewe ya, maksudnya kita tuh nek dikatakan sadari bendino meh ra sadar kan gitu. Yeah. Sore sithik nek isih sadari wagu bagi kita kan gitu. Oh, bagi isih sore kok waras ini wagu gitu loh. Oh, padahal tak bengi mendem tangine sore. Jadi tangi mendem. Nah, waktu itu kita akhirnya kan ya jenenge menungso kan ora cukup kan gitu. Mendem ming aku ya akhirnya mencoba mendem liyane kan gitu. Akhirnya pernah saya tuh mengkonsumsi satu barang gitu sing membuat saya rada ya overdosis lah gitu. Itu setelah tur? Setelah tur udah lama. Wis aku kan dhewe memang ya mbene sing paling gidik lah bahasane kan ning RW. Nek kanca-kanca kan ya enggak begitu ekspresif gitu nek bab opo wae. Ya wis itu akhirnya wah iki tetep posisinya waktu itu malah ra enak gitu loh. Yo ono Parno biasa to, yo ono Parno gitu kan. Wah, itu aku modar ya. Nah, di situ yo biasa, itu langsung ono fase itulah mikir wah kuwi meh mati iki nek ngene iki yo konyol kuda tadi. Akhirnya ya saya mencoba untuk dikatakan nek tobat ya ora apa ya. Ya meng ngimbangi lah gitu. Ngimbangi terus akhirnya ya udah saya jalan sendiri tanpa bimbingan siapa-siapa gitu. Pirang dino ya akhirnya saya mikir nyatanya aku ya ora mati-mati jajan meneh waktu itu. Wah, jadi gagal tobat itu jilid pertama kan. Nah, terus akhirnya wis meneh jalan lagi terus merasakan hal yang sama lagi. Nah, di situ saya ketemu teman-teman lah, ketemu konco yang bisa dikatakan yang cocok lah gitu, asik gitu, yang mohon maaf maksudnya dengan keadaan saya dia tidak menghakimi, tidak pernah menilai, bahkan ya dikatakan konco-konco sing wis nek bisa dikatakan sing wis mentas lah gitu ya. Itu tidak menjaga jarak gitu loh. Dengan saya waktu itu ya saya nyaman aja, akhirnya ya wis aku tak ngicipi lah gitu dalam arti kegiatan-kegiatan. Ya wis akhirnya di situ saya kaya entuk nganu lah. Itu terakhir itu saya ndem geden itu Gemah Ripah itu. Gemah Ripah yang ngumpluk itu ya, cangkem saya ngumpluk itu. Diantemi kanca-kanca dikira meh mati itu. Gemah Ripah kepiro saya lupa itu. Saya 2 ya. 2. Saya kek itu. Iya. Yang kedua tuh yang aku tepar gasik terus ya. Jadi buat teman-teman, sorry Mas. Gemah Ripah itu adalah apa ya, kita nyebutnya apa ya? Sawalan ya. Sawalan band indie. Band maksudnya kuwi iya. Kan barbodo soalnya. Iya, habis lebaran terus teman-teman band itu ngadain semacam private party gitu ya. Itu udah berlangsung 3 kali ya, Pak? 5 ya? Udah 5 terus belum ada lagi sampai sekarang. Gitu. Ya itu terakhir itu terus. Wis aku ketahui waktu itu ya seniat, wah kita wis terakhir belah gitu. Sak pentok-pentoke ya wis akhirnya saya ngikuti kegiatan-kegiatan, tak coba lah. Jadi saya punya 2 kegiatan gitu. Akhirnya ya di situ aku ngerasake seneng, maksudnya senangnya ya kan ya menungso tuh Mas, ketika mendapatkan kesenangan yang baru dia akan ke situ kan gitu. Dan
waktu itu yang saya rasakan ya asik gitu, maksudnya asik, seneng dalam arti luar dalam tanpa kita pura-pura. Ya maksudnya kan aku sendiri pun sadar gitu loh, selama aku ngeband waktu itu Indi kan aku yo termasuk wong sing yo dibangun-bangun ya biasa kan ngono kuwi ning arepe wong performan wis hampir panggung Santiboro gitulah. Sebenarnya dikeren-keren ki. Walaupun waktu itu sebenarnya pegel juga kayak gitu. Ya. Pegel juga. Nah, makanya waktu setelah kita vakum, dan maksudnya saya setelah kayak gini, terus sempat reunian gitu kan, reunian bikin single, terus diundang ISI, diundang UGM, FKY juga bikin konser reunian kita itu. Disitulah malah saya merasakan ini ngeband sing paling asik ini gimana? Maksudnya nating tulus gitu loh. Ngopo ra mbiyen gitu. Karena dulu kan mikirnya apa? Merong sopayu. Ya. Dan jenuhnya itu kejebak, saya tuh kejebak, kan saya yang nulis lirik gitu. Ya. Kejebaknya itu aku nggawe lagu apa sing fansku seneng gitu. Nah itu awal dari kehancuran sebenarnya. Nuruti sing wong seneng. Oh ya biasa, ya. Dikatakan nuruti industri lah. Ya. Di situ sebenarnya mulai dari situlah aku serah asik ngeband waktu itu. Iki bandnya adewe wis mulai ketika event BC cah nom. Ngene lifestyle nggawe lagu ngene. Akhirnya saya memaksakan tema-tema seperti yang diinginkan fans gitu. Nah disitulah awal dari kejenuhan sebenarnya. Nah akhirnya itu tadi menemukan hal yang baru, seneng. Yuk konco-konco juga menghargai pilihan saya untuk fokus gitu waktu itu. Karena tak pikir bukan aku dari dulu kan raiso nanggung-nanggung gitu dalam setiap perkara mendem nanggung kan gitu apapun itu. Termasuk dalam spiritual lah gitu. Walaupun sekarang belum apa-apa, belum dikatakan totalitas juga gitu. Akhirnya di situ akhirnya 2 tahun itu vakum. Itu salah satu penyebabnya. Selain itu juga teman-teman pas do rabi barengan itu. Rabi ini jaraknya dekat gitu. Terus menemukan kesibukan masing-masing. Ya sudah, akhirnya kita vakum dulu gitu. Rano target, rano popo gitu. Ya itu kalau ngomong ke trigger sebenarnya ada sebenarnya itu tadi triggernya wis mulai jenuh gitu. Jenuh sing digawe dhewe sebenarnya. Gitu. Berarti dari akhirnya kita ini ono hal yang menarik buat aku gitu. Terus di sisi lain RW ini kan belum vakum saat itu juga. Iya, belum. Itu selang waktunya suwe apa maksudnya dari Gus Wowo akhirnya menarik iki aku nglakoni iki. Iya. Terus waktu itu apakah langsung aku tak nglakoni iki RW vakum sik apa ngelakoni dulu sambil jalan terus akhirnya ada fase di mana semua menikah akhirnya nggak langsung, maksudnya nggak langsung sadek, saklek gitu enggak. Ya tetap berproses, aku ngaji, aku ngeband gitu saja. Cuman waktu itu itu tadi kita nggak begitu produktif juga waktu itu karena jenuh, bingung juga waktu itu fase transisi mungkin ya. Kita juga merasakan mungkin usia juga. Ketika kita manggung itu nyanyikan love song salawasi wis kayak ratekan gitu loh. Itu tanpa didasari dengan spiritual maksudnya. Itu kita sendiri pun padahal sah-sah wae sebenarnya gitu. Cuman wis mulai ngono kuwi bingung meh piye ki warnane gitu. Akhirnya teman-teman nikah rada ora produktif, loyalitas waktu juga berkurang. Untuk kita ngumpul, untuk kita brainstorming gitu. Ya wis lah akhirnya di situ malah kita dewe sik gitu. Ya aku langsung maksudnya total juga waktu itu aku malah orang ngeband sama sekali gitu. Ya itu yang membuat rada ngeget-geti kanca-kanca Yogyo kan gitu. Ya saya sadar waktu itu. Maksudnya menyadari lah maksudnya ketika waktu saya memutuskan itu kanca-kanca do kaget lah. Tiba-tiba ini dan menjadikan pasti menjadi obrolan yang prasangka-prasangka kan gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang itu enggak serta-merta maksudnya ada jangka waktu tertentu akhirnya Gus Wowo wis aku ngesik. Itu termasuk kreativitas di video juga akhirnya akhirnya aku total wae to. Wis bahasane wis total orang tidak bumi lah bahasane ngono iki langsung mabur lah gitu wis ora mengo-mengo dan sebagainya. Wis uripku wis ning pondok, ning masjid, ning pondok, wis enggak ada sama sekali. Maksudnya gitu. Cuman paling ke rumah, ketemu orang tua, wis enggak ada bahkan tidak bekerja. Maksudnya gitu. Ya bekerja hanya sebatas untuk
kelangsungan hidup yang hari-hari aja, nggak seperti dulu kan banyak target gitu kan, karena banyak keperluan juga, ya tetap bekerja gitu, macam-macam gitu, ya sudah. Nah akhirnya vakum itu, terus apa namanya, ya itu maksudnya Wawa juga tahu, maksudnya waktu akhirnya saya merasa wah kita kudu tetap sambung silaturahmi ki karo kanca-kanca kan gitu, minimal circle kula gitu. Nah silaturahmi dimanapun itu kan ya tetap menyesuaikan tempatnya kan gitu. Yo nah aku cah band yo ngeband kan gitu. Nah waktu itu RW tak lumpuke meneh. Nah lumpuke meneh ning kopinan cerak ngene studione Gandhi itu ning kana. Wis ki meh piye yo? Maksudnya ayo aku wis maksudnya ora masalah gitu loh, dalam arti aku siap, masalah waktu wis ora ono problem. Ya. Akhirnya kita audit satu-satu berenam itu. Waktu itu saya melontarkan beberapa pertanyaan. Piye nek adewe kok mbiyen meneh, dalam arti dilalah njuk tur meneh. Ya. Manggungnya seminggu, minimal seminggu pisan atau bahkan seminggu 2 kali gitu. Itu Wawa saksi, aku saksi waktu itu. Nah ternyata teman-teman nggak siap malahan waktu itu. Akhirnya dicari kebijakan yang paling siap ringan itu cuman weekend dalam kota itu saja. Wah, wis berarti aduh ra iso total ngeband nek kok ngene gitu. Ya wis berarti ada ming ya wis ono-ononan gitu. Kita hanya menjadikan RW ini alasan untuk kita bertemu saja. Ya. Akhirnya tidak menjadi band yang memiliki target mimpi atau goal lah gitu. Ya. Wis ming kelangenan. Oh ya ming iki nek ra ono RW aduh ora bakal ketemu meneh bahasane gitu. Karena alasan untuk kita bertemu itu cuma RW gitu loh. Nah di situ kan kita piye nek wah ono luar kota si A gitu, wah aku serasa apa nek luar kota. Mungkin kan juga waktu itu ngomongannya masih pada kecil kan gitu. Waktu kami sudah nikah gitu. Saya juga waktu sudah. Nah aku insyaallah santai bojoku dan sebagainya. Ya, nah ternyata teman-teman malah yang ya sudah kan kita tetap bijaknya dalam musyawarah itu kan kita memutuskan sesuatu perkara yang paling ringan kan gitu. Ya. Yang paling misalkan A B C D yang paling ringan si D apa usulnya si D ya sudah yang kita ambil yang itu. Ya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa diberatkan kan gitu. Nah di situ ya wes akhirnya kan saya bertanya seperti itu karena waktu itu kan sementara ini kontak dicekel Wawa waktu itu biar Wawa ini nek misalkan itu telepon ya ora bingung mangsuline kudu piye. Wawa harus tahu produknya kan gitu. Nah ternyata seperti itu ya wes iki Pak tetep ra iso nek ngene Mas gitu. Tetep ya wes iki ra iso dadi ora iso dadi piye ya melayu meneh ra iso gitu. Ya wis. Akhirnya RW sampai sekarang keputusannya sementara seperti itu. Ya. Kita hanya reunian yo tidak ngomong ke duit juga nek ono kanca meh gawe event kita akan bisa nek ora iso ya ora iso gitu. Sesimpel itu saja. Jadi ngomongin soal musik dan spiritual kan seperti kita tahu bersama kan maksudnya ya Gus Wawa nih. Sudah di jalan spiritual, background masa lalunya musik kan ada maksudnya ada beberapa ada pendapat yang mengatakan nek kowe wis mlaku nang kene iki musik iki ora oleh. Nek kowe nang kene lho musik iki wis haram. Misalkan gitu. Di fase berarti kan Gus Wawa ini kan tetap mencari, maksudnya sekarang kan Gus Wawa juga masih bermusik, tetap mencari ya ini piye to ki boleh ora gitu. Ada fase di situnya enggak? Kalau saya pribadi sebenarnya itu tadi bukan karena musik gitu kan. Untuk saya belajar agama lah katakanlah seperti itu. Bukan karena, dan saya dari dulu tidak ada kebimbangan tentang hukum musik sebenarnya. Saya pribadi ketika saya belajar agama, yaitu hanya sebatas kalau paham saya ini yaitu kita tidak bisa mengatakan hukum musiknya apa gitu. Cuman ya sekarang nggak cuma musik saja lah. Misalkan suatu perkara yang membuat kita mungkin jadi ora apik ya kuwi ya ora apik kan gitu. Dan itu enggak cuma musik kan kalau kita bicara seperti itu. Misalkan dodolan lek didol ya alat ibadah tapi bisnis itu membuat dia lupa maksudnya gitu kan. Karo sing kuasa dan sebagainya itu jadi yang enggak bagus juga. Walaupun sing didol syar'i katakanlah gitu. Jadi ya walaupun saya sebenarnya kalau bicara hukum di sini kurang bijak sebenarnya ya karena saya bukan ahli fatwa. Cuman kalau yang saya pernah sih saya juga menyaringkan itu kepada orang-orang tua dalam
yang saya gurukan itu, walaupun saya tidak mencari jawaban itu, cuman gimana sih seperti itu. Nah, soalnya konco-koncoku banyak yang seperti ini, seperti ini. Ya kalau itu jawabannya cuman ya sebenarnya Gusti Allah tuh enggak meletakkan hukum di dalam alat gitu. Ya sebagaimana pisau katakanlah. Nek pisau nek nggo ngerajangi lombok, tinggo apa masak ya bagus, tapi nek nggo nglithih ya jelek kan gitu. Ya jangankan musik yang perdebatannya itu masalah ada nadanya yang buat ini. Jangankan musik, puisi saja katakanlah sing ra ono nadane nek itu puisi menjadikan memprovokatif, membuat kita terpecah belah atau dan sebagainya itu ya kalau dikatakan ngomongke bahasane diistilahke hukum ya haram juga kan gitu. Jadi itu tadi sih menurut saya bagaimana kita memakai perkara itu gitu. Ya kalau saya juga dulu backgroundnya musik, apa nek ngomongke nyambung tali silaturahmi ya lewat medianya musik ya kenapa enggak gitu. Yo kita nek iso luwes lah gitu, maksudnya yo nek iso dolan rocah seni rupa atau cah desain yo kita pun yo lewatnya situ kan gitu. Macam-macam gitu. Sama-sama membuat yang kita datangi itu nyaman, mereka juga bikin kita nyaman gitu. Jadi gitu. Gus Wowo ini kalau saya ikuti kan yang seperti dia bilang tadi total dalam menjalankan sesuatu. Di masalah spiritual mungkin saya bisa dibilang Gus Wowo ini juga tenan gitu. Maksudnya saya sempat dapat kabar dengan sempat ke mana? Pakistan. Pakistan selama berapa? Kurang hampir 1 semester. 5 bulanan mungkin. 5 bulan. Dan itu kan fase itu kan nek dilihat sosmednya Gus Wowo kan memang bener-bener serah tahu ngopo-ngopo gitu kan. Itu akhirnya maksudnya punya pikiran aku kesana itu piye ceritanya. Jadi itu tadi dari cerita teman-teman sih sebenarnya simpel. Kayak kita lah mesti kan ono rekomendasi kan gitu. Kayak ngeband kowe kudu neng Abbey Road kowe kudu neng Washington DC misalkan cah hip hop iki ono studio dan sebagainya. Itu sesimpel itu sebenarnya dari obrolan. Walaupun itu ora kudu rono ya ora apa-apa kan gitu. Hanya sharing dari teman yang pernah ke sana dan sepertinya menarik gitu. Dan saya ke sana pun waktu itu saya pikir wah gitu itu tadi bukan menjadi tuntutan sebenarnya. Bukan wah aku ngene kudu ngene enggak juga ya itu organik saja sebenarnya. Kepengen wah asik gitu setelah mendapatkan oleh-oleh yang didapatkan yang sesimpel itu saja sebenarnya. Terus yang buat saya trigger akhirnya saya berangkat ke sana gitu kan. Jadi saya ke sana pun bukan dalam rangka belajar dalam arti belajar kayak syariat misalkan belajar. Ya mohon maaf maksudnya nek kita belajar sholat, wudu, poso ya insyaallah neng Indonesia kayak pondok kan gitu. Jadi dalam rangka kesana itu bukan untuk itu, cuman kalau saya boleh sharing maksudnya mengaplikasikan kita beragama ini ke dalam masyarakat. Jadi pelajarannya lebih ke situ, hablum minanas. Hablum minanas lebih ke situ. Jadi di mana agama itu wujud dalam keseharian gitu loh. Enggak cuman dalam ibadah sing sifatnya sing ketok salat, zikir, maca Quran itu saja, tetapi ya agama ki ya 24 jam gitu. Dengan siapa saja, dengan di sana dan banyak maksudnya di sana betul pemandangannya yang saya dapatkan tuh di sana ketika ketemu orang siapapun itu di manapun negaranya dan siapapun itu maksudnya bahkan apapun agamanya mereka pun menyambutnya dengan sangat welcome dan menerapkan betul-betul menerapkan gitu loh. Ajaran Kanjeng Nabi diterapkan dalam kehidupan gitu, bukan untuk dikonsumsi sendiri gitu. Jadi itu saja yang membuat saya nek saya bilang malah saya ke sana nyetem sebenarnya. Dalam arti nyetem gini, maksudnya jenenge wong sinau agama mesti rada ana nganu lah. Jenggoda gaduk rono rene lah gitu. Ketika berbenturan dengan jenenge hati kita misalkan wah kira-kira ngene iki sehingga akhirnya outputnya agak kaku, maksudnya mohon maaf outputnya agak gimana malah jadi jauh dari teman. Nah aku di sana kalau saya boleh bilang di sana malah disetem ibaratnya gitu. Jadi simpelnya gini aja dulu kita belum kalau dikatakan sebelum belajar agama asik, belajar agama ya kudu asik kan gitu. Jangan sebaliknya malah gitu. Karena kita sedang belajar, bisa dikatakan walaupun
ya kita sedang belajar dekat dengan Tuhan yang Maha Asik juga gitu loh, di mana Tuhan ini kan Allah Subhanahu wa taala ini tidak itu ada dengan pandang rahmatnya, kasih sayangnya gitu dengan siapa saja. Jadi lebih aku pikir ke sana itu kayak nyetem gitu. Jadi alhamdulillah sekali malah saya kalau boleh dikatakan apa pendapatnya saya setelah ke sana ya alhamdulillah saya sampai sana waktu itu. Wah alhamdulillah mungkin ketika nggak sampai sini aku rasa ngaplikasi ke agama dalam ke masyarakat. Jadi pada intinya kita beragama ini tidak akan ada gesekan atau distorsi walaupun kita di tengah perbedaan sebenarnya gitu. Nah, itu yang saya dapat di situ. Walaupun ada batas-batasan tapi tetap bisa tetap asik gitu. Jadi gitu. Jadi itulah kenapa Mas Gus Wowo ini meskipun dia sekarang wis apa ya? Nah, aku ngomong ke lebih agamis gitu ya. Cuma di circle teman-teman band di Jogja itu iso serawung gitu loh. Maksudnya iso tetap apa ya? Itu tadi silaturahmi itu tadi. Nah, terus kan Gus Wowo kemarin habis ngeluarin single pertama yang solo berarti. Solo, ya. Dan besok Februari ini ya. Insyaallah Februari ini single kedua. Single kedua. Itu apakah project solonya Gus Wowo ini emang punya tujuan buat dakwah juga atau gimana? Ya kalau tujuan untuk dakwah sebenarnya apa ya? Kalau aku dakwah lewat musik enggak juga sebenarnya gitu. Ya sebenarnya sesimpel dulu saya nulis lirik apa sih tak lakoni kan gitu. Sampai termasuk albumnya RW yang keempat yang belum jadi itu liriknya sebenarnya sudah spiritual gitu. Termasuk marka saya itu kan. Itu pun saya sharingkan ke teman-teman, aku langsung nulis meneh, Bro. Maksudnya wagu, misalkan mah gawe tematik iki wis wagu gitu. Dan teman-teman tidak keberatan. Orang masalah nek masalah lirik iki sing gawe enjoy wae dan teman-teman juga tidak ada perbedaan pendapat gitu. Nah, begitu juga di solo project saya ini di Dapwa ini juga saya tulis lirik yang saya dapatkan selama inilah dari perjalanan ini gitu. Yang sifatnya saya lebih bebas toh nek solo kan gitu. Kalau neng RW saya juga harus ada batasan dalam arti bukan berarti nggak mau tapi ya menghargai juga kan konco-konco masih dengan bahasa-bahasa yang istilah gitulah. Neng Dapwa ini kan saya bisa los-losan gitu. Ya sebenarnya itu saja karena sebenarnya awalnya goro-goro pandemi juga. Nggak ada sama sekali niatan dari dulu untuk bikin project solo kan. Cuman hikmah pandemi itu saya kan slow banget akhirnya. Yang biasanya setiap hari itu saya, ya bukannya setiap hari, maksudnya hampir setiap hari lah. Kalau di ngomongnya kegiatan itu, kan di rumah itu ada cacah cilik. Ya. Dostoran hafalan Quran itu loh. Ada yang sama istri, terus ada yang nggak sama saya. Saya kan nggak begitu ahlinya di situ kan. Saya ngundang ahli juga, maksudnya ustadz yang untuk menerima hafalan-hafalan mereka ada 40 anak gitu. Mereka alhamdulillah sudah banyak hafalan berapa juz gitu kan. Itu konsennya banyak ke situ. Selain itu saya juga bikin kumpulan anak muda kan gitu. Cah beling lah gitu. Ya konco-konco sing kita bikin majelis sing sifatnya ya enteng-entengan gitu. Oke ngopine bang ini ngajine bahasanya gitu. Di rumah saya juga. Itu sering saya masih hampir setiap hari ngurusin itu. Nah, pandemi kan wis ora oleh ngopo-ngopo kan gitu. Majelis ditutup, izin nggak bisa. Akhirnya harus bingung. Akhirnya ya kuwi karena ra duwe gawean ya kuwi njuk kertas nulis-nulis gitu. Nulis-nulis lirik, nulis-nulis yo. Wah, kok jadi kepengin kan gitu. Ya itu tadi ya wis apa ya wis naluri mungkin gitu kan. Kita biyen seneng musik. Minimal gurungan-gurungan dhewe. Nah. Akhirnya saya cobalah tak gawe, cuman nek aku ngeband dalam arti formasi band, wah ketoke ngrepoti wong akeh. Terus waktune rung mesti iso kabeh. Ya pelajaran dari ngeband dulu lah, wis akhirnya saya solo saja. Terus pemilihan musik elektroniknya pun ya atas dasar agar simpel saja gitu. Ora perlu ngelompokke pemain band gitu. Kalau apa? Produce musik sama Mas Balan. Mas Balan. Itu prosesnya gimana? Mas Gus Wowo nulis lirik, terus udah punya apa notasi
nada disetorke ke Mas Balan, bikin musiknya gitu. Awalnya dulu itu sebenarnya RW pernah mau featuring sama Mas Balan, RW-nya. Cuman ya RW ini kayak gitu keadaannya, nggak ada target sama sekali. Ya wis aku nyambung silaturahmi nang Mas Balan, tak terus kiwe lah, gue proyekku solo. Aku ya ngomong terus asa. Aku kan proyek ke Mas Balan ngene-ngene. Sebagian lagu RW juga saya minta juga. Ya. Aku njaluk iki ya tak garap gitu. Ora masalah. Ya sudah, akhirnya saya datang. Sebenarnya cuma mau bikin satu lagu. Ya. Terus malah ngobrol-ngobrol Mas Balan, wis kan wae iki tak produseri gitu lah. Ya. Produseri gawe ya wis insyaallah mlaku wae Mas gitu. Terus untuk teknisnya ya saya nulis lirik. Malah kadang saya juga sering nyari beat-beat di YouTube gitu loh, free beat gitu. Sing saya seneng nadane, saya seneng tapi belum ada vokal, minus one gitu. Seneng musiknya gitulah. Nah, itu saya pinjem, tak buat guide, saya nulis lirik gitu. Beda dulu kalau teknisnya RW kan saya harus nyekel gitar kan gitu. Tapi kalau di Tapua ini saya ada musik dulu walaupun saya download gitu. Buat saya nulis lirik gitu ya? Buat guide dan ternyata lu enak ngono. Karena efisien. Efisien terus kita bisa kemana-mana. Berarti jenenge inspirasinya gitu. Ya udah gitu, tak rekam nganggo handphone dengan musik tadi, nganggo aplikasi anane gitu tak kayak Mas Balan. Mas iki men musiknya ora dadi patokan, aku menjiko nadane wae. Ya sudah. Terus sama Mas Balan dimasak lah gitu. Prosesnya gitu sementara ini walaupun kemarin Mas Balan juga so tak gawe iki sing ngene-ngene iki ya udah. Jadi kalau ngomong teknis musik dulu kayak gitu. Begitulah. Itu musiknya Dapwok. Terus kemarin pas kita ketemu kapan tuh sempat cerita soal ini ya apa? Pas bikin video klip ada cerita yang menarik gitu. Yang ternyata KDC apa sopon itu. Iya. Pak Dukuh ya. Iya. Itu single yang pertama ya berarti. Single pertama. Itu lokasinya di Kaliangkrik. Nepal Van Java itu. Ya. Yang bikin Mas Gandos klipnya. Ya itu waktu sebenarnya saya bikin musik terus ya biasa tau mau karya neng konco-konco. Neng Gandos, neng Mas Ayung, neng Mas Buti ya konco-konco. Mas aku dilagu ki ya biasa yo dengan itu nduk meng do refleks gawe klipe ya gawe gitu. Ya wis yo Gandos tak produseri gitu klipe ya wis. Ayo kowe pengine piye? Aku pengine ngene ya brainstorming gitu. Terus ya meng gara-gara sering mondar-mandir ning Instagram bae, Kaliangkrik ngono-ngono kota apa iki dan belum ada yang bikin film atau klip di situ. Kalau sekarang mungkin sudah ada. Yo gawe ning kono. Sudah sambil itu aja. Aku dolan karo Gandos. Ternyata rame banget ngono kayak pasar malam gitulah. Pengunjungnya bisa sampai 3.000 sehari gitu. Karena udah termasuk destinasi wisata yang viral gitu. Viral. Kalau weekend gitu, waduh piye iki Dos nek ngene nyingkir wong-wongane itu tadi. Ya udah akhirnya kita balik pikir kali esuk langsung rene wae. Kan nggak perlu izin-izin juga tuh. Ya sudah akhirnya kita pulang ngecek aku dolanan medsos ngono ki ngerti-ngerti ana Kompas ngumumke nek apa jenenge Kaliangkrik akan tutup sementara gitu. Mau berbenah gitu, bukan karena Covid, tapi berbenah tempat parkirnya dan sebagainya. Waduh, Dos malah ditutup ya. Wah, ini kadus sing ana bae gawean iki ya. Kita kesana lagi akhirnya, besoknya langsung. Sana lagi ketemu Dukuhe. Ya, akhirnya kita, Pak, sebenarnya kita kemarin mau bikin gini-gini, tapi kok malah tutup. Oh, sudah Mas, gas aja lah kita. Kita cuman ngeceti dan sebagainya. Kan enggak banyak-banyak enggak. Ya wis akhirnya kita dipersilahkan dan jadi kosong malah. Wis Dos malah. Gusti Allah korlape Gusti Allah gitu. Diresiki langsung. Wah, mantap ya wis akhirnya. Wis Dukuhe rampung kita syuting, kita rampung terus kita sampaikan ke mereka toh kon yo ben seneng lah warga sana toh. Alhamdulillah niki Pak sampun jadi klipnya terus Pak Dukuhnya nonton. Lho Mas iki jadi lagi sadar Pak, walaupun waktu itu sing aku ya nemoni ya. Lho iki nak RW to Mas. Lho kok jenengan ngerti saya dulu 2005 jadi band pembukanya. Pak Dukuhe Kaliangkrik band pembukane RW gayeng ya. Nah gitu wae wis malah ya seneng lah gitu. Ya. Sana seneng. Next single apakah akan dibikin klip meneh? Insyaallah. Oh, ini lagi sudah nulis sih bukan storytelling. Ya konsepnya saya sudah nulis, rencana mungkin
minggu kedua mungkin mau produksi rencana gitu. Kalau singlenya udah jadi masternya berarti? Sudah, alhamdulillah sudah. Kolaborasi kan itu. Kolaborasi? Kolaborasi sama itu. Oh ya. Bimo. Bimacu. Itu tadi nggak ada rencana juga kan. Ya. Kayak tadi nggak mau ngelibatin personil Bendang Reporter masuk kolaborasi juga nggak saya pikirkan. Tapi setelah teman-teman tahu saya gawe musik meneh, ya. Malah do japri. Ya. Aku so anu lagi ngisi lagi. Ya. Pertama malah si Bimo. Ya. Ora isin kowe kan brand ambassador sek. Pra aku Islam kental jarene yo siap mangkat jarene. Aku Islam cilik kental jarene. Ayo siap wis mangkat. Ya wis ngono wae. Iya. Dan nanti pun ada kolaborasi yang orangnya itu nara kolaboratornya itu tuh nggak disangka-sangka gitu loh. Ya kan mungkin nyangkanya kan saya kolaborasi sama Sabian Gambus, Bimbo, Opi kan kudune kan ngono. Tapi ini malah secara bahasane ya apa malah sing ra disangka-sangka secara image ya. Walaupun hati ya Gusti Allah sing ngerti kan gitu. Cuman kalau secara image sih bajir kalau malah karo iki. Nah nantinya pun dan itu konco-konco malah sing ngewangi apa gitu. Ya saya sendiri malah seneng dalam arti alhamdulillah berarti konco-konco ora ono pandangan aneh-aneh kepada saya satu itu terus ora alergi dengan lagu-lagu yang sifatnya mungkin ada membawa religi gitu. Ya saya mangkat gitu saja. Insyaallah sama Bimo nanti sudah selesai sudah di mixing mastering juga. Insyaallah. Berapa ini sih rencana nih singlenya? Planningnya insyaallah tuh udah siap berapa materi? Rencana itu mau bikin album mini. EP gitu, mungkin 6 atau 7 lagu. Cuman itu juga nggak ada target juga rilis kapan. Cuman lagu itu sudah ada semua, lagi diproduksi gitu. Tapi mungkin nanti singlenya 2, 3 terus album mungkin gitu. Mungkin seperti 2, 3 EP keluar. Rencananya gitu. Pesan-pesan buat iki jenenge apa pemirsa nih sigane. Jadi dari kemarin itu kita nyari panggilan lah, sapaan buat penonton Frog Show. Oh gitu. Saya ngasih usul sobat pertunjukan nggak di ACC. Sobat pertunjukan. Iya. Apa ya? Perlu istiqoroh sih ya. Ada sesuatu yang pengen maksudnya disampaikan buat pesan-pesan lah. Pesan-pesan apa ya? Ya pesan-pesan jaga sholat. Ya glidik-glidik ya. Maksudnya tapi ya santai maksudnya ya kita maksudnya kalau pesan-pesan ya kita ibaratnya cah nom walaupun ya umurnya wis tua ya. Cuman koyone nom terus kan gitu. Ya dalam dunia kemudaan ini kan kita itu memiliki kesenangan masing-masing lah. Itu tidak ada larangan gitu insyaallah. Tapi paling ora ya ono nyantol kan gitu. Itu saja maksudnya nyantol ketang ya rasa melayu mlaku rasa mlaku ya berangkang ya ngisot gitu. Itu tetap Allah pandang gitu daripada tidak sama sekali kan. Ya itu saja sebenarnya sang didik-didike tetap apa bahasane ya tetap ono niatan gitulah. Nah ketang ya sak kecekele. Sidik tur ketompo malah bangane oke ra ketompo. Malah kok nyambut gawe bayaran tuh ya. Sidik ketompo gitu kan banyak kisah-kisah tuh dalam kitab itu kan. Ono kisah apa tuh pelacur ngombeni kirek kesannya kan simpel banget itu. Malah dadi tosiah itu. Ya enggak apa-apa. ya sharing aja kan gitu. Ada kisah tuh kan seorang apa jenenge pramu body. Jadi Mbak ya maksudnya seorang pelacur lah katakan kasarnya. Ya dia melintasi suatu jalan terus ono kirek ngelak terus dia iba gitu kan ngambil air dari sepatunya gitu kan terus diombeke. Adegan itu membuat Allah senang. Dan singkat cerita dia endingnya bagus lah gitu dan maksudnya bahkan sudah ditulis dia menjadi orang yang selamat kan gitu. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah itu kan. Berbeda ada juga kisah yang sebaliknya itu kan gitu. Jadi secara kesibukannya hari-hari disebutkan dalam amal agama tetapi ada setitik kesombongan baru Gusti Allah hilang semuanya. Ya kan ibaratnya mau tuh simpel tapi ketompo gitu. Ya tadi penting kan ada saisone kita nggak bisa ngukur kan gitu. Kita sebagai sesama manusia harus mengukur amalnya orang gitu.
Itu sudah mutlak dari Allah. Rasa menghukumi lah gitu. Siapa tahu ya sing sifat ketok ribu-ribuan ngono ki, tapi dia punya amal sing ketompoan gitu. Dibanding kita mungkin ya rasa diukur lah dari visual dan sebagainya. Ya nek ngomongke visual ini saja kembali tadi saya ngomongnya seneng aja. Kemudian ya fashion ya total kan ngono-ngono ki termasuk perkara kong inilah klambiku seperti ini sesimpel itu saja. Bukan karena ingin membawa budaya atau enggak itu. Enggak sama sekali. Karena seneng. Seneng. Ya terus ngono saja ben ya nyatane klamben ini iso nongkrong ning ndi bae kan gitu. Ora ming ning nggon sing dinilai resik bahasane gitu. Yo ning ngisor jembatan ning ndi iso kan gitu. Itu saja. Ya, begitulah. Oke. Terima kasih buat Gus Wowo. Sama-sama, matur nuwun. Nanti pokoknya seperti biasa di deskripsi ada link-link yang akan menghubungkan teman-teman semua ke akunnya Gus Wowo, IG, terus YouTube ya nanti ya. YouTube nanti ada di deskripsi buat teman-teman yang pengen lihat karyanya Gus Wowo. Terus nek konten-konten IG-mu ini anu loh, aku seneng. Gitu. Yang review-review 00 ya, teman-teman belum tahu ini nanti diklik IG-nya Gus Wowo. Gus Nul. Ya ngasih nama dia loh. Langsung tak anggu. Langsung tak TM tanpa. Makasih Gus. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Matur. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.